Yang nomor dua, seharusnya sudah pada bisa nih. Soal-soal seperti ini biasanya keluar di bagian A, isian singkat. Karena jawabannya juga singkat. Yang A, diminta mencari G bundaran F aksen di satu. Sama dengan berapa? G bundaran F aksen satu tidak lain adalah G aksen. G aksen F1 kali F aksen satu. Oke, G aksen. Jadi kalau kita punya G bundaran F diturunkan menggunakan aturan nanti itu sama aja dengan G aksen Fx kali F aksen X. Jadi kita dapatkan di sini, kita ganti satu-satu ya. G aksen F1-nya berapa? Bisa dicari ya. Satu minus satu kali F aksen satu. F aksen satu 2 ya. Nah, kemudian ada G aksen min satu. G aksen min satu 3 kali 2 ketemunya 6. Yang B sama F bundaran G aksen nol. Oh, berarti nanti ini F aksen G0 kali G aksen nol. Kita ganti tuh berdasarkan yang diketahui. G0. G0 itu satu. G aksen nolnya itu 2 ya. F aksen satu. Bener nggak nih? G0. G0 itu satu. G aksen nolnya 2. Bener ya? F aksen satu. F aksen satu ya. F aksen satu itu 2 ya. 2 kali 2. Ketemunya 4. Yang C. F bundaran F aksen minus satu. Oh, berarti ini kan F aksen. F minus satu kali F aksen minus satu. Jadi ikuti saja nih rumus dari aturan rantai. Cuma G-nya ini diganti dengan F ya, sama saja. Oh, berarti ini F aksen. F min satu berapa? F min satu F min satu 0 ya. Kali F aksen minus satu 3. Terus aksen nol, F aksen nol 4. 4 kali 3 ketemunya 12. Kemudian yang G ya sama aja. G bundaran G aksen dihitung di satu. Oh, berarti nanti G aksen G1 kali G aksen satu. G1 berapa? G1 nol ya. Kali G aksen satu 4. G aksen nol 2 kali 4. Oh, ketemunya 8. Oke, itu kalau bentuknya G bundaran F ya. Bisa juga nanti dalam bentuk kalian bisa gunakan rumus yang dy per dx itu sama dengan y kita turunkan terhadap u. Bisa juga diturunkan terhadap v atau simbol yang lain ya. Kali du per dx. Nah, ini nanti bisa berantai 3 ya. Bisa juga diperumum, diperluas lagi.
diperluas, dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Jadi mungkin ada tiga komposisi, kita bisa pakai aturan rantai sebanyak tiga. Contohnya ini, 3A. Kalau kalian sudah lancar secara langsung, ya silakan. Boleh-boleh saja langsung. Fx sama dengan 3x min 2 pangkat 7. Saya lebih nyaman gunakan notasi dy per dx daripada g bundaran f ya. Oke, berarti sini saya gunakan misal punya adalah 3x min 2. Jadi y sama dengan fx itu sama aja dengan y sama dengan u pangkat 7. Dari sini kita tahu tuh bahwa du per dx adalah 3, sedangkan dy per du adalah 7u pangkat 6. Dengan demikian, f aksen x tidak lain adalah dy per dx, yaitu dy per du kali du per dx. Oh, berarti 7u pangkat 6 kali 3. Yang tidak lain adalah 21. U-nya apa? U-nya tadi 3x min 2 dipangkatkan 6. Yang B sama, ini cuma pangkatnya pangkat setengah ya, kan akar ya. Kita coba lihat yang C. Yang C, hx sama dengan sin pangkat 3 2x plus 3. Identifikasi dulu. Fungsinya apa? Komposisi fungsinya apa? Dilihat yang dari yang paling belakang ya. Dilihat dari fungsi paling belakang. Kita mulai dari fungsi apa, dimasukkan ke fungsi apa, dimasukkan ke fungsi apa. Di sini nampak ada 2x plus 3 dimasukkan ke sin ya. Terus nanti sinnya dimasukkan ke x pangkat 3. Oke, kita mulai dulu dari u-nya adalah 2x plus 3. Y sama dengan hx ya. Kalau u-nya sama dengan 2x tambah 3, ini kita dapatkan sin u dipangkatkan 3 ya. Masih belum sederhana ya. Masih belum sederhana. Kita misalkan lagi, V-nya itu adalah sin U. Oh, ini akan mendapatkan bentuk V pangkat 3. Nah, ini kan sudah dalam bentuk sederhana ya, V pangkat 3. Oh, jadi dy per dx yang tidak lain adalah h aksen x, itu bisa kita cari dari y-nya. Ini kan bentuk sederhananya V pangkat 3 ya. Maka kita turunkan dulu terhadap V. Kemudian dikalikan V, ini sin U. Kita turunkan terhadap U. Yang terakhir, U diturunkan terhadap X. Jadi, notasi seperti ini itu membantu kita seakan-akan ya. Ini cuma seakan-akan dv dan dv-nya saling menghilangkan, du dan du-nya saling menghilangkan. Seakan-akan seperti itu. Tetapi sebenarnya ini adalah perkalian dari tiga fungsi. Perkalian dari tiga fungsi ya. Baik, dengan mudah kalian bisa langsung dapatkan dy per dv itu sama dengan apa? 3v kuadrat ya. Kali dv per du. Turunan dari sini adalah cos. Kali cos u kali du per dx. Kali 2. Oh, dapatnya apa? 2 ngeleting. Ini ya, tinggal disederhanakan.
2 kali 3, 6. V. V-nya apa? Sin U. U-nya apa? 2X tambah 3. Oh, berarti ini sin 2X tambah 3 dipangkatkan 2 ya. Kali cos U. Cos U-nya 2X tambah 3. Bisa ditulis dalam bentuk 3 kali sin kuadrat 2X tambah 3 cos 2X tambah 3. Jadi aturan notasi seperti ini dy per dx sama dengan dy per dv kali dv per du kali du per dx itu memudahkan kalian kalau komposisinya lebih dari dua ya. Tapi kalau kalian sudah bisa langsung ya silakan-silakan saja. Kalau langsung ini bisa seperti ini. Ini kan sin 2x tambah 3 dipangkatkan 3 ya. Berarti kan bentuk x pangkat 3 diturunkan. 3 kali sin 2x tambah 3 dipangkatkan 2 kali turunan yang dalam. Turunan yang dalam apa? Cos. Cos 2x tambah 3 kali lagi turunan yang dalam. Kali 2. Nah, ini kan jadinya 6 sin kuadrat 2x tambah 3 kali cos 2x tambah 3. Jadinya sama. Boleh-boleh saja kalau kalian bisa langsung seperti ini. Ini kan langsung menggunakan aturan rantai, tapi tidak ditampakkan U-nya apa, V-nya apa. Tapi saran saya, kalau kalian belum bisa langsung, ya coba sederhanakan bentuk yang kompleks dengan pemisalan, kemudian gunakan aturan rantai. Oke? Oke, yang D bisa ya. U-nya nanti yang ini. Ini sebagai U. Turunan dari tan apa? Turunan dari tan adalah sekan. Sekan kuadrat ya. Oke, nanti bisa dicoba. Tentukan dy per dx. Sama saja ya. Oke, kita coba lihat yang KB sama. Oke, C sajalah. Oke, hati-hati ya. A ini yang dikuadratkan X kuadrat. Kalau yang B ini sinnya yang dikuadratkan. Sin X-nya yang dikuadratkan. Kita lihat yang C coba. Y sama dengan X cos X kuadrat. Disuruh mencari dy per dx. Dy per dx. Bagaimana? Gunakan, karena di sini ada fungsi X kali fungsi cos X kuadrat. Kita gunakan aturan perkalian. Gunakan aturan perkalian. Jadi U-nya adalah X, ini adalah V-nya. Maka kita dapatkan U aksennya apa? U aksennya 1, V aksennya apa? V aksennya apa coba? V aksennya apa? Ada yang bisa? Sin 2X nggak sih, Pak? Min sin 2X. Itu nomor 36, 34-nya habis. Cuma ada 34, 36, 39. 34 kan waktu ini yang guna aja kecil banget. Ayo, pakai aturan rantai ya. Ini kan fungsinya X kuadrat dimasukkan ke cos ya. Berarti cosnya diturunkan dulu. Jadi minus sin X kuadrat kali turunan yang dalam 2X. Kalau masih susah,
gunakan aturan rantai. Jadi V aksen itu turunan dari cos X kuadrat, kita turunkan terhadap X kuadrat dulu. Kali X kuadrat dx. Nah, ini juga penulisan seperti ini juga boleh ya. Jadi cos X kuadrat, kita turunkan dulu terhadap X kuadrat. Jadi seakan-akan X kuadratnya itu menjadi satu variabel ya. Jadi suatu variabel. Nah, turunan dari cos X kuadrat terhadap X kuadrat apa? Minus sin X kuadrat. Turunan dari X kuadrat apa? 2X. Nah, ini kan sama ya. Boleh juga seperti ini, tanpa memisalkan ya. Jadi seakan-akan X kuadratnya itu menjadi suatu peubah. Jadi saya kasih warna berbeda. Jadi X kuadratnya ini menjadi A ya. Nah, ini kan sama aja dengan cos A diturunkan terhadap A. Jadinya apa? Minus sin A. Hanya apa? X kuadrat. Seperti itu. Nah, ini gunakan aturan perkalian. Jadinya apa? U aksen kali V tambah U V aksen. Oh, berarti hasilnya adalah U aksen itu 1 kali V cos X dikuadratkan ditambah U kali V aksen. V aksennya apa? Minus 2X sin X kuadrat ya. Ini sama dengan cos X kuadrat min 2X kuadrat sin X kuadrat. Oke, ya. Baik, ada pertanyaan? Yang D pakai aturan pembagian ya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kita coba lihat soal yang lain. Tentukan gradien. Oke, gradien sama saja. Cari turunannya, masukkan titiknya. Gradien. Nomor 6, tentukan turunan kedua. Ya, tinggal diturunkan 2 kali ya. Cuma latihan sebenarnya. Baik, yang nomor 8, implisit. Nah, ini biasanya keluar di bagian B atau C ya. Turunan implisit. Kita lihat nomor 8. Mau bahas yang nomor berapa? A, B, C, D. Jangan semuanya ya, waktunya nggak selesai. Yang D kali ya, yang ada sinnya ya. Yang A, B, C. Oke. C itu kan sama seperti LK kemarin ya. Kita coba yang D. Oke, kita coba yang D. X dipangkatkan 4 kali Y sama dengan sin 5X tambah Y. Baik, yang diminta adalah DY per DX. Per DX. Maka kedua ruas kita turunkan terhadap X. Karena yang dicari adalah DY per DX. Maka kedua ruas ini kita turunkan terhadap X.
sekali lagi, turunan implisit itu menganggap bahwa Y-nya itu adalah fungsi dalam X ya. Jadi, kalau ketemu dy per dx itu bukan nol. Hasilnya bukan nol. Ini salah ya. Begitu juga kalau ketemu y kuadrat dx. Ini bukan 2y. Oke? Bukan 2y. Atau dy per dx. Nanti dianggap y diturunkan y jadi satu. Oh, bukan ya. Jadi y-nya ini diturunkan terhadap x. Kita belum tahu bentuk dy per dx-nya seperti apa. Jadi kalau ketemu dy per dx, ya tetap biarkan saja dalam bentuk dy per dx. Oke, kita coba jalankan. Yang ruas kiri. Yang ruas kiri itu kan ada perkalian x pangkat 4 kali y. Gunakan aturan perkalian. Gunakan aturan perkalian. U-nya adalah x pangkat 4, V-nya adalah y ya. Turunannya apa? U aksen V ditambah U V aksen. Nah, jadinya adalah U aksen. U aksennya apa? 4 X pangkat 3 kali V. V-nya Y. Ditambah U. U-nya X pangkat 4. V aksen. Oh, berarti DY per DX. Oke. Jadi kalau kita punya V-nya adalah Y, maka nanti V aksennya itu tidak lain adalah Y aksen, yaitu DY per DX. Tetapi nanti kalau ketemu V sama dengan Y kuadrat, berarti V aksennya apa? Ya, DY kuadrat per DX. Kalian turunkan dengan aturan rantai. Jadi DY kuadrat kita turunkan dulu terhadap Y kali DY per DX. Yang tidak lain adalah 2Y DY DX. Oke? Nah, terus yang ini bagaimana nih? D sin 5X tambah Y. Yang kita punya sin X diturunkan terhadap X jadinya cos. Jadi D sin X diturunkan terhadap X itu jadinya cos X. Nah, tetapi kalau di sini yang disinkan itu berbeda dengan eh, variabel yang mau kita turunkan. Bagaimana caranya? Ya, gunakan lagi aturan rantai. Jadi aturan rantai itu sangat sering digunakan ketika mencari turunan ya. Jadi ini sin 5X plus Y kita turunkan dulu terhadap 5X plus Y kali 5X plus Y dx. Nah, ini aturan rantai membantu kita untuk eh, mencari turunannya ya, turunan dari fungsi ya. Jadi sekali lagi, seakan-akan aturan rantai ini saling menghilangkan ini dengan ini. Seakan-akan saling menghilangkan ya. Sehingga kita dapatkan yang atas. Terus sekali lagi, ini jangan dicoret ya. Kalau dicoret nanti balik lagi seperti yang atas. Kita hitung satu-satu. Oke, yang ini jadi 4X pangkat 3Y tambah X pangkat 4DY masih tetap ya. Sekarang yang depan ini. Sin 5X plus Y diturunkan terhadap 5X plus Y. Jadi ini seperti sin A diturunkan terhadap A. Jadinya apa? Cos A. A-nya apa? 5X tambah Y.
cos 5x tambah Y. Terus yang ini bagaimana? Ada kan, ini kan ada penjumlahan dua fungsi ya. Gunakan aturan penjumlahan. 5x diturunkan terhadap x jadinya 5. Y diturunkan terhadap x berarti dy per dx. Kemudian jabarkan, hilangkan eh, apa kurungnya ya. 4x yang luas kiri masih sama. Yang ini jadi kali 5 berarti 5 cos 5x plus y ditambah cos 5x plus y dy dx. Kumpulkan yang ada dy dx di salah satu ruas, sedangkan yang tidak ada dy dx-nya di ruas yang lainnya. X pangkat 4 dy dx. Cos ini pindah ruas ya, jadi minus cos 5x plus y dy dx sama dengan 5 cos 5x plus y dikurangi dengan 4x pangkat 3y. Ada dy dx, kita keluarkan dy dx-nya. Dy dx, ini x pangkat 4 min cos 5x plus y sama dengan 5 cos 5x plus y minus 4x pangkat 3y. Kita dapatkan dy per dx sama dengan 5 cos 5x plus y dikurangi 4x pangkat 3y per x pangkat 4 min cos 5x plus y. Jadi pindahkan ruas. Atau dibagi dengan x pangkat 4 min cos 5x plus y. Oke, aman? Atau sudah mulai panas otaknya? Belum ya? Kita belum sampai di soal cerita, tenang saja. Masih ada soal yang lebih sulit. Tentukan persamaan garis singgung. Ya oke, kalau persamaan garis singgung kan berarti cari M-nya, kemudian masukkan ke rumus persamaan garis Y min Y1 sama dengan MX min X1 ya. Oke, kita coba yang 9A. 9A ini sama seperti kemarin. Oke, kita coba lihat ya. Tentukan persamaan garis singgung grafik berikut di titik A yang diberikan. Untuk mencari persamaan garis singgung, kita gunakan Y min Y1 sama dengan MX min X1. X1, Y1-nya adalah titik yang dilalui. M-nya ini gradien. M-nya dapatnya dari mana? Dapatnya dari dy dx dihitung di titik x1 y1. Oke. M-nya dapatnya dari dy dx dihitung di titik x1 y1. Maka di sini kita cari dulu dy dx-nya. Cari dy dx-nya terlebih dahulu. Kedua ruas kita turunkan terhadap x. 0 diturunkan terhadap X ya 0 ya. Konstanta diturunkan terhadap X itu 0. Kemudian ini ada pengurangan. Saya langsung saja ya. Berarti Y kuadrat diturunkan terhadap X dikurangi dengan atau boleh juga ditambah dengan minus 3X kuadrat Y diturunkan terhadap X. Yang depan
itu Y kuadrat diturunkan terhadap Y kali Y diturunkan terhadap X. Yang belakang pakai aturan perkalian. Jadinya apa? Minus 6X Y ditambah minus 3X kuadrat DY dx. Gunakan aturan U kali V ya. Jadi ini U, ini V. U aksen kali V, U, V aksen. Y kuadrat diturunkan terhadap Y, 2Y. DY dx. Min 6XY min 3X kuadrat DY dx. Sama dengan 0. Yang tidak ada DY dx-nya pindah jadi positif ya. Oh, ini 6. 6XY ini 2. Y min 3X kuadrat DY dx. Kita keluarkan DY dx-nya. Sehingga kita dapatkan DY dx. DY per dx-nya adalah 6XY per 2Y min 3X kuadrat. Maka dengan mudah kita dapatkan M-nya adalah 6XY per 2Y min 3X kuadrat dihitung di titiknya berapa ini? Minus 1,3. Oh, berarti X-nya diganti minus 1, Y-nya diganti 3. 2 kali 3 min 3 kali minus 1 kuadrat. Minus 18 dibagi dengan berapa nih? 6 kurangi 3. 3. Ketemunya minus 6. Maka persamaan garis singgungnya itu Y min Y1. Y1-nya 3 sama dengan M. M-nya min 6. X min X1. X1-nya minus 1 ya. Min 3 jadi plus jadi min 6. Oh berarti Y sama dengan min 6X min 3. Jadi sama seperti di LK kemarin ya. Tapi mungkin ada berbeda tanda di sini. Oke. Nah, sekarang yang laju berkaitan. Ini kemarin belum ada eh, banyak mahasiswa yang belum dikerjakan ya di LK yang nomor 3. Sebuah tangga dengan panjang 5 meter bersandar pada dinding. Langkah pertama, kalau ketemu soal cerita, buat sketsanya. Sebisa mungkin buat sketsanya untuk memudahkan kita. Oke, ini dinding. Disandarkan tangga ya. Oke, ada tangga. Panjangnya 5 meter. Ini 5 meter. Ujung bawah tangga didorong mendatar mendekati dinding. Di ujung ini didorong mendekati dinding dengan laju 0,1 meter per second. Per detik ya. Tentukan seberapa cepat ketinggian ujung atas tangga berubah ketika jarak ujung bawah tangga ke dinding 3 meter. Jadi yang ditanyakan adalah
Laju perubahan yang tangga di atas ini ke atas. V-nya berapa? Saat yang bawah ini tuh jaraknya 3 meter. Soal seperti ini, setelah digambarkan, definisikan kuantitas yang berubah. Yang berubah apa saja ini? Jarak ujung bawah ke dinding sama jarak ujung atas ke dinding. Oke? Oke, yang bawah ini saya notasikan dengan B. Bawah. Sedangkan yang tegak ini A ya, atas. Jadi yang ditanyakan adalah VA. Perubahan perubahan ketinggian, berarti perubahan A terhadap waktu ya. Saat ujung bawah tangga ke dinding 3 meter. Berarti saat B-nya 3. Saat B-nya 3. Saat B-nya 3 berarti A-nya sama dengan berapa ya? Saat B-nya 3, A-nya berapa? Ada yang tahu? Saat B-nya 3, A-nya pakai Pitagoras. Akar dari 5 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Berapa nih? Ada yang tahu? 4 ya. Saat B-nya 3, A-nya 4. Nah, sekarang kita cari hubungan A dan B-nya. Berdasarkan Pitagoras, kita akan punya A kuadrat tambah B kuadrat itu tidak lain adalah 5 dikuadratkan. Jadi, kalau kita turunkan terhadap T kedua ruas, yang ruas kanan karena konstanta nanti hasilnya 0 ya. Nah, terus bagaimana yang A kuadrat tambah B kuadrat? Ya, pakai aturan turunan.
penjumlahan. Oh, berarti DA kuadrat diturunkan terhadap T tambah BB kuadrat diturunkan terhadap P. Oh, ini A kuadrat diturunkan terhadap T. Berarti kita tidak bisa langsung menurunkan. Kita turunkan dulu terhadap A kali DA per DT. Yang B juga sama. Tidak bisa kita turunkan langsung. Oh, berarti kita turunkan dulu terhadap B kali DB per DT. Pakai aturan rantai. Baik, A kuadrat diturunkan terhadap A. Jadinya apa? 2A. B kuadrat diturunkan terhadap P. Berarti 2B. Nah, di sini sudah diketahui bahwa dB per dt-nya laju perubahan ujung bawah, ini ya, ujung bawah didorong mendatar mendekati dinding dengan laju tetap 0,1. Oke, karena dia ke sebelah kiri, ini saya kasih tanda minus ya. Kenapa minus? Karena dia lajunya ke kiri. Karena kecepatan kan vektor ya. Vektor itu memperhatikan arah minus 0,1 meter per second. Jadi minusnya ini arahnya ke kiri. Kalau A, minus itu berarti nanti arahnya ke bawah, plusnya itu ke atas ya. Oke, kita masukkan 2 A-nya 4 dA per dt. K ditambah 2B. B-nya berapa? 3. BB. BB-nya minus 0,1 sama dengan 0. Oh, berarti nanti dA per dt itu kan 2 kali 3. 6 kali 0,1 minus 0,6 pindah jadi minus jadi positif ya. 0,6 per 2 kali 4 8. Nah, berapa ini? 6 bagi 8 tuh berapa tuh? Berarti ini 0,0 disederhanakan jadi 3 per 8 ya. 3 per 4 ya. 0,75. Positif berarti arahnya ke atas ya. Bertambah A-nya. Jarak ujung atas ke bawah itu bertambah. Bukan ke dinding tapi ke alas ya. Oke, nomor 12 ada yang ditanyakan? Belum ada. Baik, mau bahas nomor berapa nih? 13, 14, atau 15? Atau 16? 17. Satu soal lagi untuk yang soal cerita. Mau lihat yang mana? 15 Yang deh Pak kayaknya Pak. 15. 15 kalau saya sih Pak. Oke.
Suatu partikel bergerak sepanjang grafik Y sama dengan akar X pada kuadran pertama, sedemikian hingga jaraknya ke sumbu X bertambah sebesar 3 satuan per detik. Oke, kita sketsa dulu. Y sama dengan akar X. Gambarnya bagaimana itu? Berarti kan nanti dia terbuka ke kanan, tapi cuma satu sisi ya. Y sama dengan akar X. Jadi partikelnya itu pada kurva ini. Dia berjalan seperti ini. Sepanjang kurvanya. Suatu partikel bergerak sepanjang grafik fungsi Y sama dengan akar X pada kuadran pertama, sedemikian hingga jarak ke sumbu Y. Jadi ini titik di sini, berarti jarak ke sumbu Y-nya bertambah 3 satuan per detik. Jadi apa infonya? Misalkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif dan ruas garis yang menghubungkan titik 0,0 dengan partikel tersebut. Oke, jadi ini titiknya. Katakan titiknya di sini ya. Tetanya tuh ini. Sumbu X positif ke ruas garis dari 0,0 ke titik partikelnya itu. Yang ditanyakan adalah d theta dt ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah 2 satuan. Jadi di sini ada perubahan Y-nya ya, X-nya ya, dx per dt. Kalau yang naik jarak eh, partikel terhadap sumbu X itu dy per dt. Di sini yang diketahui adalah jarak ke sumbu Y bertambah sebesar 3 satuan per detik. Berarti itu adalah dx per dt-nya ya. Jadi perubahan X-nya ya, mula-mula 0, semakin lama dia semakin menjauhi. Nah, itu kan nilai X ya, menjauhi sumbu Y-nya. Jadi dx per dt-nya 3. Nah, sekarang apa hubungan theta dengan X? Hubungan theta dengan X bagaimana? Katakan titiknya di sini ya. Kan titik X, Y. Tan theta, tangen theta itu tidak lain adalah gradien ya. Gradien dari ini, garisnya ini, yaitu Y per X ya. Tan theta itu kan berarti Y per X. Jadi ini tingginya Y, kemudian ini kan X ya. Di langkah pertama sketsa dulu, kemudian cari hubungan eh, yang diketahui.
Nah, sedangkan Y-nya apa? Y-nya itu adalah akar X. Kita ganti tuh Y-nya jadi akar X. Karena Y-nya sama dengan akar E, maka tan tetanya adalah apa nih? Tan tetanya adalah akar X per X. Bisa kita sederhanakan ya ini. Jadi tan theta akar X kan pangkat setengah ya. Setengah kurangi satu. Berarti X pangkat minus setengah. Nah, hubungannya nih. Tan theta sama dengan X pangkat minus setengah. Ketika jarak partikel tersebut dengan sumbu X adalah dua satuan, berarti Y-nya ya. Ketika Y-nya 2, X-nya ini berapa? X-nya kan berarti ini kan 2 sama dengan akar X. X-nya berarti 4 ya. Oke, X-nya 4. Kalau X-nya 4, maka kita punya tan tetanya adalah 4 pangkat minus setengah. Yang tidak lain adalah seperakar 4 ya. Setengah. Tan tetanya setengah. Nah, selanjutnya kedua ruas kita turunkan terhadap T. Tan theta, karena variabelnya theta, maka kita turunkan dulu terhadap theta. Diturunkan terhadap theta kali d theta dt. Yang ini sama, X pangkat minus setengah diturunkan terhadap T. Kita turunkan dulu terhadap X kali dx per dt. Tan theta diturunkan terhadap theta. Berapa? Sekan kuadrat theta. D theta dt. Yang kita cari itu d theta dt ya. Ini yang dicari ya. X pangkat minus setengah diturunkan jadi minus setengah X pangkat minus dikurangi 1 berarti 3 per 2 ya. Kali dx per dt. Oke, sekarang kalau kalian tahu tan tetanya setengah, bisa nggak cari sekan teta? Bisa nggak cari sekan teta? Sekan itu seperkos ya. Gunakan segitiga bantu. Oke, ini katakan teta. Karena diketahui tan tetanya adalah setengah. Tan tetanya adalah setengah. Tan itu kan berarti depan, depannya 1, sampingnya 2. Oh, berarti miringnya berapa nih? Akar dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar 5 ya. Oh, berarti nanti sekan itu seperkos. Berarti miring per samping. Kali 5 per 2. Nah, sekarang kita masukkan tuh. Saat Y-nya 2, saat jarak partikel terhadap sumbu X-nya 2, maka kita dapatkan X-nya 4, sekan sekan tetanya adalah akar 5 per 2. Sehingga persamaan ini kita dapatkan sekan kuadrat theta. Oh, berarti kan akar 5 per 2 kuadrat kali d theta dt
minus setengah, X-nya diganti, X-nya sama dengan 4 ya. 4 pangkat minus 3/2 dx dt. Dx dt-nya kan sudah diketahui 3 ya. Tambah sebesar 3. Oh, berarti kita dapatkan ini 5/4 kali d theta dt sama dengan, nah ini berapa nih? Minus setengah kali 1/4 kali 3. Jadi d theta dt itu berapa ya? 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. Min 3/16 kali 4/5. Jadi minus 3/20. Jadi perubahan tetanya ini turun sebesar 3/20. Jadi semakin lama, sudutnya itu semakin mengecil. Semakin mengecil, menurun sebesar 3/20. 3/20 satuan. Satuan sudut ya. Seperti itu. Jadi langkahnya adalah buat dulu grafiknya, buat dulu sketsanya, tentukan variabel-variabel yang berubah. Di sini ada X. X itu adalah jarak ke sumbu Y, sedangkan Y itu adalah jarak ke sumbu X ya. Jarak partikel ke sumbu X. Tulis yang diketahui, cari hubungan dari variabel-variabel yang diketahui. Kemudian cari laju perubahannya menggunakan laju perubahan yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui adalah dx per dt-nya sama dengan 3. Laju perubahan jarak ke sumbu Y-nya itu sama dengan 3. Oke, kita lanjut satu soal lagi ya. Kita mau lihat yang hampiran. Hampiran. Ada nggak? Soal yang di LK. Kita ambil yang 20B saja. Tentukan hampiran linear dari fungsi berikut pada A yang diberikan. Kemudian tentukan nilai hampiran akar 4,1 dan akar 3,8 menggunakan hampiran yang telah didapatkan.
Oke, di sini kita punya GX sama dengan akar dari X plus 3. Kemudian A-nya sama dengan 1. Berarti GA itu sama dengan G1, yaitu akar dari 1 tambah 3. 1 tambah 3 itu 4, di akar jadinya 2 ya. Kemudian cari G aksennya. Di hampiran linier, karena di sini fungsinya G, saya menggunakan notasi G ya. Lx itu sama dengan G dihitung di A, ditambah dengan G aksen A, kali X min A. Nah, inilah yang dinamakan dengan hampiran linier. Kenapa disebut dengan hampiran linier? Karena dia berbentuk fungsi linier. X-nya X pangkat 1. Jadi di sini tugas kalian tinggal substitusikan saja nih. Hanya kan di sini sudah diketahui 1 ya. GA-nya dicari 2. Berarti cari dulu G aksennya. G aksen A-nya. Oh, berarti cari dulu G aksen X-nya. Karena GX itu adalah akar X plus 3 yang bisa ditulis jadi X tambah 3 dipangkatkan setengah, maka G aksennya apa? Setengahnya maju, X plus 3 pangkatnya kurangi 1 minus kali turunan yang di dalam. Turunan yang di dalam berarti 1 ya. Gunakan aturan rantai. Oke, ini X minus 2 ya. Minus 1/2. Nah, ini G aksennya. Oh, jadi G aksen 2, G aksen 1 sama dengan 1/2 kali 1 tambah 3 dipangkatkan minus setengah. Oh, berarti 1/2 kali ini kan turun. Jadi 1/pangkat setengah akar ya. Berarti akar 4. 1/2 kali 1/2. 1/4. Nah, jadi hampiran linearnya. Jadi hampiran linier GX dengan X yang dekat dengan 1 bisa kita dekati dengan Lx, hampiran liniernya, yaitu GA-nya 2 ditambah G aksennya 1/4 kali X min A-nya 1 ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan hampiran linier dari G, fungsi G, di A-nya 1. Hampiran linier GX di A-nya sama dengan 1. Nah, sekarang tentukan nilai hampirannya. Hampiran dari akar 4,1. 4 akar 4,1 itu sama dengan G berapa? Lihat fungsi G-nya kan akar X tambah 3 ya. Jadi berapa ditambah 3 biar jadi 4,1? Oh, berarti kan ditambah 1,1. Ini tidak lain adalah G 1,1. Karena kita punya itu GX sama dengan akar X tambah 3. Oh, berarti kan ini X-nya 1,1 ya. Jadi ini bisa kita dekati dengan L 1,1. X-nya 1,1 ya. Sama dengan 2 tambah 1/4 1,1 kurangi 1. Jadi 2 ditambah 0,1 bagi 4 ya. 2, berapa nih? 0,25 ya. Nah, sedangkan akar 3,8 itu tidak lain dari akar 0,8 tambah 3 yang sama dengan G 0,8. Oh, berarti kita sama saja. Akar 3,8 itu kita mencari hampiran dari G 0,8 yang bisa kita dekati dengan L 0,8.
Hampiran liniernya. X-nya 0,8. Oh, berarti 2 tambah seperempat 0,8 kurangi 1. Jadi 2 ditambah 0, minus ya. Minus 0,2 per 4. Berapa nih? Eh, 1,0,2 bagi 4. 0,05 ya. Benar nggak? Benar ya? Coba saya cek kalkulator ya. Ya. Nah, nilai asli, nilai kalkulator, akar dari 4,1 itu sama dengan 2,024845 dan seterusnya. Nah, ini kan mendekati ya. Sedangkan akar 3,8, 1,949358 dan seterusnya. Nah, mendekati. Kalau kita potong 2 koma di belakang, kan sama ya akar 41. Tapi yang di akar 38 itu selisih 1 ya. Selisih 0,001. 0, ya. Jadi kalau X-nya ini semakin dekat dengan A, maka nanti nilai hampirannya semakin bagus. Nilai hampirannya semakin bagus. Jadi nilai hampirannya itu semakin mendekati dengan nilai kenyataannya. Tetapi kalau si X-nya ini yang kita cari, nilai di X yang kita cari itu, X-nya itu jauh dengan A, maka nanti biasanya hampiran linearnya itu semakin jelek nilainya. Maksudnya semakin jelek itu errornya semakin besar. Biasanya seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan terkait dengan hampiran linear? Untuk minggu ini ada PR ya. Nanti mungkin PR-nya kalau tidak malam ini saya kirim, besok pagi mungkin saya kirim. Nanti bisa dikumpulkan Senin atau Rabu. Maksimal Senin atau Rabu untuk PR-nya. Berapa banyak, Pak? Belum tahu, sebelum saya buat soalnya. Rabu aja kali ya, biar aman ya. Oke, nanti dikumpulkan maksimal Rabu saja. Begitu? Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Oh, tadi ada sekitar 17 mahasiswa, 17 partisipan, sekarang jadi 14. Sudah pada keluar, sudah mau maghrib ya. Sudah mau maghrib ya. Maghribnya sudah mau habis nih. Mungkin gitu dulu saja ya. Kita lanjutkan di hari Senin di jam 1 ya. Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak.